Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Relian Arsa Eka Paksi dengan NIM 251115780, mahasiswa PPG Guru Sejarah Kebudayaan Islam Batch 3 tahun 2025, LPTK UIN Raden Intan Lampung. Pada hari ini, Senin 6 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di Man1 Tanggamus, Provinsi Lampung. Kelas 12 materi Perkembangan Islam di Indonesia. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Masih ada yang ingat nggak kesepakatan kelas kita? Apa? Disiplin dan tanggung disiplin dan tanggung jawab. Kabarnya hari ini bagaimana? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Ya. Yes. Absen dulu ya. Tiara ada nggak? Saya Pak. Jelita, Hadiro. Okta, Hadiro. Tatan, udah hadir semua ya? Nah, kalian minggu sebelumnya anak-anak semua belajar tentang apa? Bukti-bukti maksudnya Islam di Indonesia. Ya, apa saja kira-kira faktor penyebab Islam diterima di Indonesia? Syarat masuk Islam, Kemudian, pelaksanaan ibadah sederhana dan biayanya murah. Terus, Agama Islam tidak mengenal batas sehingga banyak orang dan kelompok masyarakat menganut Islam agar memperoleh kesamaan derajat. ya. Kemudian, Aturan-aturan dalam agama Islam fleksibel dan tidak memaksa. ya. Yang pertama apa tadi? Kenapa Islam begitu mudah diterima di Indonesia? Syaratnya mudah. Apa syaratnya? Masuk Islam yang pertama itu? Hanya dengan mengucapkan kalimat syahadat. Hanya Mengucapkan kalimat syahadat. mengucapkan dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat itu apa anak-anakku? Asyhadu an la ilaha illallah Wa asyhadu an. Nah, itu ya. Jadi syarat Islam itu sangatlah mudah, ya. Sebelum kita menjadi Islam pun kita sudah diislamkan oleh orang tua kita. Diislamkannya bagaimana? Ketika kita lahir ke dunia, kita sudah diazankan. Ya. Yang kedua apa? Pelaksanaannya yang sederhana. Dengan apa? Misalnya kita mau melaksanakan sholat itu kita mengambil wudhu terlebih dahulu, ya. Dibandingkan misalnya dengan agama yang lain itu banyak membutuhkan ritual-ritual khusus, ya, yang mungkin bagi kita melihatnya agak begitu berat, ya. Baik, nah ya, di situ ada terima kasih untuk Ananda Jelita yang sudah menjawab pertanyaan Bapak tadi. Silakan tepuk tangan, ya. Yang sudah memberikan 5 jawaban bagaimana Islam bisa diterima di Indonesia begitu mudah. Di depan kalian ini gambar Masjid Demak. Pertanyaannya di sini ya, mengapa arsitektur Masjid Demak mirip arsitektur Jawa? Ada yang bisa nggak jawabannya? Ya, karena berada di daerah Pulau Jawa, ya. Terutama berhubungan dengan penyebaran Islam yang dilaksanakan oleh Wali Songo, ya. Ada Wali Songo. Saya akan menjelaskan yang pertama tentang
proses masuk berkembangnya Islam di Indonesia ya. Silakan perhatikan di depan ya. Perkembangan Islam di Indonesia itu dimulai sejak abad ke-7 Masehi. Ya, melalui pedagang Arab dan India. Ya. Yang menyebarkannya secara damai melalui jalur perdagangan, ya, perkawinan dan dakwah. Jadi ada perdagangan, perkawinan dan dakwah. Ya. Kemudian penyebaran lainnya adalah meliputi pendidikan, santren, kemudian tasawuf, kesenian serta pengaruh politik ya dari kekuasaan kerajaan Islam yang didirikan seperti kerajaan Samudra Pasar. Ya. Jadi ada 3 metode apa aja? Perdagangan, perkawinan, dan dakwah. Ya. Kalau perdagangan bagaimana? Misalnya perdagangan, ada yang pedagang dari Arab, ya. Pedagang Arab itu dia beragama Islam, kemudian berdagang ke Indonesia, berinteraksi dengan masyarakat Indonesia yang tadinya orang Indonesia belum memeluk agama Islam, tapi tertarik karena cara berdagangnya orang Islam itu ya yang jujur, ya amanah. Kemudian lama-kelamaan para pedagang ini kemudian menyebarkan agama Islam. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak semua, peserta didik mampu menjelaskan proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Kemudian peserta didik mampu menganalisis peran tokoh-tokoh Islam dalam penyebaran Islam di Nusantara. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik mengidentifikasi perkembangan Islam dalam bidang sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Satu. Ya, anak-anakku semua, terkait dengan materi kita hari ini tentang perkembangan Islam di Indonesia, kalian analisis di sini tentang studi kasus bagaimana jalur perdagangan mempengaruhi penyebaran Islam di Indonesia dan mengapa Islam lebih mudah diterima masyarakat. Kira-kira bagaimana nak dengan permasalahan ini? Dengan studi kasus bagaimana jalur perdagangan mempengaruhi penyebaran Islam di Indonesia dan mengapa Islam lebih mudah diterima masyarakat. Silakan kalian diskusikan permasalahan tersebut. Silakan kalian duduk di kelompoknya masing-masing sesuai dengan asesmen diagnostik. Baik nak, untuk lebih memahami pembelajaran kita hari ini, Bapak bagikan LKPD ya. Ya. LKPD. Itu sudah Bapak bagi LKPD-nya ya. Silakan. Tugas kalian adalah diskusikan bersama kelompok kalian, tuliskan alasan mengapa perkembangan Islam bisa berlangsung cepat dan diterima masyarakat. Dan yang terakhir adalah kalian presentasikan hasil kerja kelompokmu di depan kelas. Nah, silakan kalian kerjakan. Ada yang ditanyakan nggak? Bagaimana anakku, udah selesai? Kalau sudah, silakan kelompok yang bisa mengawali untuk diskusi kelompok kita hari ini, silakan maju ke depan. Baiklah, kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang alasan mengapa perkembangan Islam bisa berlangsung cepat dan diterima di masyarakat. Sebelum kami menjelaskan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, moderator, yaitu Jelita Repalpiana, dan pemateri 1,
Dan pertama. Dan saya pemateri 2 Aditya Ramadana. Saya sebagai narasumber 1. Baiklah, Islam berkembang pesat di Indonesia karena ajarannya yang sederhana, tidak mengenal sistem kasta, dan mudah diterima masyarakat lokal, serta penyebaran melalui jalur damai seperti perdagangan, pendidikan, dan perkawinan. Dukungan dari penguasaan lokal, runtuhnya kerajaan Hindu, Buddha, seperti Majapahit, dan kemampuan adaptasi budaya akulturasi juga berperan penting dalam penerimaan yang pertumbuhan agama Islam di Nusantara. Faktor internal ajaran dan sifat Islam. Syarat masuk yang mudah, seseorang hanya perlu mengucapkan kalimat syahadat untuk menjadi Muslim, menjadikannya mudah diakses. Ajaran yang sederhana dan mudah dipahami. Para pendakwah mengajarkan ilmu agama dengan cara yang mudah dimengerti oleh masyarakat lokal. baiklah itu saja materi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Kami persilahkan yang ingin bertanya. Baiklah, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nadia dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, ibadah yang sederhana dan terjangkau itu apa? Baiklah, terima kasih Ana dan Nadia. Kelompok kami akan menjawab pertanyaan dari Ana Nadia. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Ana Nadia dari kelompok 3. Jawabannya adalah tata cara ibadah tidak memerlukan banyak biaya besar sehingga dapat dijalankan oleh semua lapisan masyarakat. Baiklah, Ana Nadia, apakah jawaban kami bisa diterima? Baiklah, itu saja presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semua, dari diskusi kelompok 1, 2, dan 3, 4 tadi, apakah kalian sudah mengerti pembelajaran kita hari ini? Dari diskusi tadi, apakah ada yang ditanyakan? Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke kesimpulan. Dari pembelajaran kita hari ini, apakah Anda semua ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silahkan. Penyebaran Islam di Indonesia terjadi melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan tasawuf. Ya, terima kasih. Silahkan tepuk tangan. Baik anak-anak semua, kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu melalui model problem-based learning, peserta didik memahami bahwa penyebaran Islam di Indonesia itu terjadi melalui berbagai jalur ya, seperti perdagangan, kemudian perkawinan, pendidikan, dan tasawuf. Perkembangan Islam tidak hanya mempengaruhi kehidupan keagamaan, ya, tapi juga membawa perubahan besar dalam bidang sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Ya. Tokoh-tokoh seperti Wali Songo berperan penting dalam menyebarkan ajaran Islam secara damai dan adaptif terhadap budaya lokal. Kemudian, sehingga Islam dapat diterima luas oleh masyarakat di Nusantara. Baiklah, itu kesimpulannya pembelajaran kita pada hari ini. Ya, bagaimana perasaan kalian pada pembelajaran hari ini? Alhamdulillah, kalau kalian merasa bahagia, senang kan untuk materi selanjutnya kalian pelajari tentang peran umat Islam sebelum dan sesudah kemerdekaan. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku semua.